kondisi Tuan MF sendiri saat datang ke rumah sakit kami memang kondisinya dalam kondisi yang tidak baik. Sebulan ini kan memang pasien Tuan MF ini memang sudah mulai tidak bisa tidur terlentang. Artinya memang sudah mulai ada masalah medis yang cukup serius terkait dengan masalah kardiorespirasi atau masalah paru-paru dan masalah jantungnya. Dan kemudian sebenarnya Tuan MF ini sekitar beberapa bulan yang lalu sudah disarankan juga untuk ke rumah sakit terkait dengan kaki yang sebelah kanannya yang memang ada infeksi. Namun beliau masih belum mau untuk ke rumah sakit, sehingga akhirnya kondisinya semakin menurun sehingga beliau dibawa ke rumah sakit. Jadi memang kondisi Tuan MF sendiri saat datang ke rumah sakit kami memang kondisinya dalam kondisi yang tidak baik. Kemudian setelah itu Tuan MF setelah di sini sesaknya semakin memberat sehingga membutuhkan bantuan pernapasan. Nah, bantuan pernapasan dipasang ventilator. Nah, saat dipasang ventilator itu beliau mendapatkan obat-obatan yang namanya obat sedasi, karena proses pemasangan ventilator itu adalah proses yang cukup nyeri dan tidak enak ya, sehingga kita harus memberikan obat-obat namanya sedasi. Jadi Tuan MF itu setelah masuk ke RSCM sempat diakses oleh bagian psikiatri, mungkin bukan bagian saya ya. Kemudian setelah itu kondisinya perburukan dan kemudian dengan ventilator, sehingga kesadarannya itu kita bisa bilang dalam pengaruh obat, tidak full sadar sekali. Nah, kemudian dalam perjalanannya ternyata kita lihat infeksi di kakinya itu semakin berat dan juga ada infeksi di bagian paru-parunya. Nah, kemudian infeksi ini kemudian kita bisa bilang menimbulkan kejadian yang namanya shock sepsis yang mungkin sudah dijelaskan tadi ya. Nah, shock sepsis ini adalah suatu keadaan di mana terjadi respon tubuh terhadap infeksi yang berat. Nah, infeksi yang berat ini kita atasi dengan pemberian antibiotik. Kemudian ciri-ciri shock sepsis lainnya itu adalah gagalan organ. Jadi dia mulai gagal organ jantungnya, kemudian pembuluh darahnya, tekanan darah mulai turun, ginjalnya bermasalah juga karena shock sepsisnya, namanya septic aki. Kita kemudian lakukan dengan terapi pengganti ginjal bersama dengan Dr. Pringgo, spesialis ginjal hipertensi. Kemudian berkoordinasi juga dengan dokter lain, dokter pencernaannya juga kena masalah juga. Sehingga kita bisa bilang bahwa akibat dari infeksi tadi itu mengakibatkan kegagalan organ tubuh namanya MODS, multi organ dysfunction syndrome. Nah, ini yang membuat kondisinya semakin turun dan memang pada akhirnya tadi malam memang kami sudah tidak bisa mempertahankan kondisi beliau lagi despite terapi-terapi yang sudah kami berikan. Mungkin begitu ya. Saya Viliria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.